Bismillahirrahmanirrahim. Bila mana engkau sudah mengetahui bahwa syaitan itu tidak pernah lupa, lingah daripada engkau. Syaitan itu adalah merupakan ismun li asraril jin, nama bagi jin yang jahat. Jadi bangsanya bangsa jin. Nah, tutuhannya ya iblis. Syaitan ini anak buahnya. Jadi syaitan ini adalah makhluk Allah dari golongan jin yang jahat, yang mana pekerjaannya untuk menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Itu pekerjaan syaitan. 24 jam tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Syaitan itu selalu membisiki kita agar kita jatuh dalam perkara yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna lahu baitan fi sadrik min jihati shimalik, karena syaitan itu ada mempunyai rumah dalam dada engkau, di sebelah kiri engkau. Nah, di sebelah kiri dada kita itu ada baitun, ada ruangan untuk syaitan di situ, ada kantornya, ada kantornya. Faidza ghafalta an zikrillah, bila engkau lupa berzikir, waswasa. Nah, dia menggoda kita, dia merayu kita, dia membujuk kita untuk melakukan perkara yang tidak disukai Allah. Wa idza zakartallah, bila engkau berzikir kepada Allah, in khanas, dia mundur. Nah, dia mundur, dia berhenti menggoda kita di waktu hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, diriwayatkan bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah berdoa kepada Tuhan, ayyuriyahu maudi asyaitan min bani Adam. Nabi Isa pernah minta lawan Tuhan minta diperlihatkan tempatnya syaitan di tubuh manusia ini. Fa'arahu dzalik, Allah perlihatkan Nabi Isa yang demikian itu. Fa idza ra'suhu mislu ra'sil hayyah wadi'u ra'sihi ala qalbihi. Fa idza dzakarallaha khanasa wa idza lam yazkurhu wada'a ra'sahu ala habbati qalbihi. Nabi Isa diperlihatkan oleh Allah tempatnya syaitan di tubuh kita. Syaitan itu kepalanya mirip seperti kepala ular, dan dia meletakkan kepalanya itu di atas hati kita, di atas hati kita. Bila si hati ini ingat kepada Allah, dia mundur. Bila hati ini lupa kepada Allah, nah, dia letakkan lagi kepalanya di atas hati manusia itu. Para muhibbin rahimakumullah, fa iza alimta dzalik fala taghful anta amman nasiyatuka wa nasiyatuhu biyadihi wa huwal haqqu ta'ala. Bila mana sudah engkau mengetahui yang demikian, syaitan tidak pernah lupa, tidak pernah lingah, tidak pernah lalai daripada mengganggu kita, menggoda kita, maka engkau pun jangan lupa, jangan lalai daripada Tuhan yang bumbunan engkau dan bumbunan syaitan itu di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya bahwa kita kalau menjagai, mewaspadai syaitan ini, kita kadang urusan. Nah, karena ini jaga, karena kita jaga.
sebaiknya kita minta kepada Allah perlindungan. Bahwa kita minta kepada Allah perlindungan agar syaitan itu jangan sampai menggoda kita, mengganggu kita. Kalau kita menghindari, kita menjaga diri kita kada mampu, kada tak urus lagi yang lainnya. Para ulama mencontohkan, kita mempunyai kambing, beberapa ekor kambing. Di situ banyak serigala. Kalau kita mahagai serigala ini, kada tak urus lagi kambing kita. Orang menjaga serigala aja. Lebih baik kita minta kepada Tuhan agar dijauhkan serigala itu daripada kambing kita. Dalam sembahyang kita, kalau mau urus syaitan aja, kalau kita pikirkan lagi apa makna hakikat dari sembahyang itu. Jadi lebih baik kita minta perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan itu. Karena kalau kita minta pertolongan kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, maka syaitan itu pun akan jauh daripada kita. Para muhibbin rahimahumullah. Idza istaghalta billah, bila engkau sibuk dengan Allah berzikir, raddahu alaik, Allah tolak syaitan itu atas engkau, wa kafaka amrah, Allah cukupkan engkau perkaranya. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna kaida syaitan kana dha'ifa, bahwa tipu daya syaitan itu adalah lemah. Kalau kita berzikir, syaitan akan mundur. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, setiap kali perbuatan-perbuatan itu mesti dimulai dengan zikir, supaya kita kada diganggu oleh syaitan. Kita hendak masuk ke WC, disuruh bacaan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, supaya dalam WC kita kada diganggu, digoda oleh syaitan. Allahumma inni a'udzubika, berlindung dengan engkau, minal khubus, daripada syaitan laki-laki, wal khaba'is, dan syaitan perempuan. Syaitan itu yang macam kita, ada laki-laki, ada perempuan, ada tua, ada muda. Sehingga dalam misi kita selamat daripada godaan syaitan. Kita hendak guring, kita berbaring, disuruh bacaan oleh Nabi, supaya tidur kita kada dimasuki oleh syaitan, kada diganggu oleh syaitan. Kita bangun, ada zikirnya, ada bacaannya, supaya bangun kita dari tidur tidak disertai, diganggu oleh syaitan. Kita berpakaian, ada bacaannya, kita bercermin, ada bacaannya, supaya kita terlepas daripada gangguan syaitan tadi. Jangan sampai lamak syaitan itu, jangan sampai lamak di awak kita. Makanya Nabi kita menyuruh kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, bila mana kita keluar rumah, kita membaca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, tanaha anhu syaitan, syaitan menjauh. Syaitan kadang mengiringi perjalanan kita. Kita hendak ke pasar, hendak ke masjid, hendak ke majlis, hendak ke mana, turun dari rumah, keluar bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, turun. Tanaha anhu syaitan, syaitan menjauh daripada kita. Wa qala ba'duhum, dan berkata lagi sebagian mereka ulama, asyaitan abdun musallatun 'alal insan. Syaitan itu memang hamba yang dikuasakan atas manusia. Dia bisa berada dalam tubuh kita dan dia mengalir di mana mengalir darah kita. Syaitan selalu berusaha agar kita ini menjadi orang yang kafir kepada Allah. Kalau nya kada mampu menggoda kita agar kafir, kita digodanya, diganggunya supaya kita menjadi orang yang fasik,
Orang beriman tapi suka melanggar hukum Allah. Kalau itu kada mampu syaitan menggoda kita, tetap akan mengganggu kita agar ibadah kita sia-sia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa ayat Allah selalu menyuruh kita agar kita dilindungi daripada gangguan syaitan ini. Karena geritik yang datang dari syaitan itu adalah pasti membawa kepada perkara yang dibenci, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada khatar hati, geritik hati. Ini syaitannya tadi letaknya di hati kita. Kadang-kadang yang menggeritiki hati, sehingga timbul dalam hati hendak bila dari syaitan pasti kita itu maksiat. Walaupun kelihatannya model kayak taat, tapi ujung-ujungnya maksiat. Makanya Imam Ghazali rahimahullah sangat menyuruh kita agar bisa membedakan mana geritik hati yang baik, yang dari malaikat, mana geritik hati yang dari syaitan ini. Karena geritik hati yang dari syaitan itu pasti sudah membawa kebinasaan kepada kita bila kita turuti apa kehendaknya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minasyaitan. Rasulullah bersabda, tidak ada daripada kalian seorang jua pun melainkan sungguh diwakilkan dengannya temannya daripada syaitan. Nah, setiap manusia itu ada syaitannya. Setiap manusia ada syaitan. Qalu wa anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, engkau wahai Rasulullah. Artinya pianpang adalah syaitannya juga. Qala na'am, aku pun ya Nabi ada syaitan. Walakin Allah a'anani alaih, tetapinya Allah menolong aku atas syaitan itu. Fa aslama, maka syaitanku itu masuk Islam. Nabi pun ada syaitan, cuma syaitannya masuk Islam. Lain pada Nabi kita, syaitannya kada masuk Islam. Nah, sehingga bisikan-bisikannya selalu mengarah kepada maksiat. Wa muqtada dzalik, tuntutan yang demikian, an la yujada minhu ghaflatun wala patratun anit tazyin wal igwa wal idlal. Tidak didapat dari syaitan itu lupa, lemah, lalai daripada memperhiasi kita, menggoda kita dan menyesatkan kita. Kada pernah lalai syaitan itu, setiap detik selalu berusaha agar kita ini menjadi sesat. Kila ditanyakan li ba'dihim, ayanamu syaitan, adakah bisa tidur syaitan itu? Maulah syaitannya istirahatnya, misalnya guring. Faqala, berkata sebagian ulama tadi, launama lawajadna raha. Jikalau syaitan itu bisa tidur, niscaya kita lapang. Niscaya kita lapang. Jadinya kada beguringan. Kada beguringan. Gawiannya membisiki hati kita untuk hal-hal yang kada bagus. Membisiki hati kita hal-hal yang menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Baik kita di rumah, baik kita di kamar, baik kita di luar rumah, baik kita di pasar, baik kita di kantor, baik kita di majelis taklim, syaitan tetap hadir kemana kita. Cuma bila hati kita ini berzikir kepada Allah, diamnya ada bekerja. Bila hati kita berzikir kepada Allah, syaitan mundur. Begitu hati lupa kepada Allah, syaitan bekerja lagi.
Wa fil khabar dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yanamu kullal lail hatta yusbih. Faqala dzalika rajulun bala syaitan bi uzuni. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sisi beliau seorang laki-laki yang tidur sepanjang malam sampai subuh. Menjadi orang, wahai Rasulullah, ini ada orang ini tidur sampai subuh, tengah malam kada bangun, tengah malam kada tahajud, jam 11 mulai bangun orang azan subuh. Faqala Rasulullah menjawab, dzalika rajulun bala syaitan fi uzuni. Itu laki-laki yang dikencingi, dikamihi oleh syaitan. Telinganya dikamihi syaitan. Jadi syaitan ini walaupun kita sedang tidur, walaupun kita sedang guring, tetap bekerja. Tetap bekerja. Bisa mengamihi lawan kita, bisa memasung lawan kita, sehingga tubuh kita menjadi berat untuk beribadah kepada Allah, padahal kitanya guring. Dan bisa mengganggu kita lewat mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang tidak baik, itu minas syaitan. Nah, dengan mimpi itu kita jadi pikiran. Jadi pikiran. Nah, itu tujuan syaitan, menambah pikiran kita supaya semakin sibuk dengan pikiran itu. Mimpi, contoh mimpi yang jahat di dalam kitab itu disebutkan, mimpi yang jahat itu misalnya kita disembelih orang, kita dipanggal orang dulu, itu mimpi kada baik. Nah, dari syaitan. Nah, syaitan dalam kita tidur mengganggu kita lewat mimpi. Mimpinya misalnya kita dipatok ular, itu mimpi syaitan juga. Kayaknya bangun guring berpikiran kita, tadi aku tuh mimpi dipanggil orang gulun, apa mimpi ini? Ada yang hiri kah lawan aku? Ada yang maksud jahat kah lawan aku? Si anu tuh pina sarik pang lawan aku. Nah, timbul kayaknya si anu tuh pina merangut terus pang lawan aku. Jangan-jangan itu nak memati aku. Nah, padahal gara-gara mimpi. Dari mimpi yang jahat kita bangun guring, timbul pikiran. Nah, berpikir kayaknya sembahyang subuh terbawa pikiran itu. Itulah tujuan syaitan, untuk menyibukkan hati kita sehingga lupa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, haqiq ubudiyataka lillahi ta'ala wa tawakkal alaih waftakir ilaih fi ahwalika wasta'iz billah min syarri syaitan takhlus min syarrih wa sultanatih wa tanju min wailatih. Qala Allah Ta'ala innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, maka mantapkanlah kehambaan engkau kepada Allah. Bujur-bujurlah engkau menjadi hambanya Allah. Serahkan pengaturan diri engkau itu kepada Allah. Berhajatlah kepada Allah pada tiap-tiap keadaan engkau. Berlindunglah dengan Allah dari kejahatan syaitan. Niscaya engkau selamat dari kejahatan dan kekuasaannya, dan engkau selamat daripada tipu dayanya. Nah, menghadapi syaitan ini ada jalan lain, hanya satu, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan kepada Allah.